Yang disuntikan di kakinya si Ellie itu adalah sianida. Hai guys, kembali lagi dengan aku Joanna, storyteller kasus kriminal dan misteri. Oke guys, kalian mungkin lihat kan kenapa lah aku ada sayap-sayap kiri kanannya kan? Kalian tahu guys kenapa? Karena Nirmala di film Bobo katanya akan dibikin live actionnya guys. Siapa nih yang semangat? Semangat juga aku pengen tahu ya kan weh. Ya mungkin agak-agak mirip lah kan aku sama peri-peri itu ya kan. Meskipun mungkin aku perinya dari neraka. Yaudahlah ya, supaya nggak rempong-rempong ya kan lihat aku yang modelnya kayak gini. Kita lanjut aja ke kasus selanjutnya guys. Kasus ini berhubungan dengan hal-hal yang berlove-love, hal-hal yang indah, hal yang terjadi ketika Valentine guys. Aku tahu mungkin kan aku berpikirkan ini kan nggak Valentine weh, ngapain bahas Valentine? Ya kan aku pengen cerita aja weh. Soalnya ini kasusnya agak gimana gitu. Kamu pengen dengerin kan masih? Aku cerita ya. Jadi ada seorang ibu yang bernama Elitran. Elitran ini tuh bukan orang yang kayak dove, selalu mikirannya cita-cita. Enggak guys. Pada saat itu Elitran tuh adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Elitran ini berusia 35 tahun dan dia tinggalnya itu bareng kedua orang tuanya dan juga seorang anaknya. Mereka tinggal di Virginia Beach di Amerika sana. Siapa yang pernah ke sana? Gak pernah ya? Sama aku juga weh. Tapi gak apa-apa, tetap dengerin cerita ini ya. Si Elitran ini sebenarnya bukan orang asli Amerika guys. Dia ini asli dari Vietnam. Namun kemudian dia pindah ke Amerika untuk mencari peluang lah. Yang mungkin mirip sama teman-teman kita yang sekarang tuh sudah merantau ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang mungkin lebih layak bagi mereka. Seperti yang tadi aku katakan, Elitran ini punya anak, jadi orang tuanya si Elitran ini juga pindah ke Amerika untuk bantu jaga anaknya si Elitran ini. Jadi orang tuanya si Elitran ini adalah tipe kakek nenek yang sayang kali sama cucunya. Bahkan orang tuanya ini nggak tahu bahasa Inggris, mereka tetap rela datang weh. Meskipun mungkin di sana cuma bisa jawab yes no demi cucunya, datang mereka. Anak Elitran ini adalah anak hasil dari hubungan Elitran sama pacarnya. Mungkin kalian akan mikirkan, alamak, hamil sama pacarnya belum nikah. Guys, ini di luar negeri guys, bagi mereka itu hal yang wajar. Tapi buat kita orang Indonesia, jangan sekali-sekali ya. Jangan ya dek ya. No! Hell no! Mantannya si Elitran yang bernama Joseph Marlino ini bekerja di counter HP. Jadi pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang tetap gitu lah guys. Joseph ini bisa jatuh cinta sama si Elitran ini karena Elitran ini ceria, cantik, baik. Jadi dia kayak terpesona kepada pandangan pertama. Gitu guys. Cuman yang namanya pacaran ya kan, biasanya ada naik turun dalam hubungan. Dan hubungan mereka ini sangat jatuh turun ke bawah tuh ketika si Elitran ini tuh hamil. Ini bukan karena si Joseph nggak bertanggung jawab kan kayak, kamu hamil sama siapa? Kita tuh buat anakku. Enggak karena itu, enggak weh. Si Joseph ini sama si Elitran ini tuh hubungannya tuh merenggang karena si Elitran kan ngerasa nih, aku nih hamil, aku tuh butuh orang yang take care aku gitu kan. Jadi dia minta tolong lah agar orang tuanya itu datang ke Virginia bareng dia. Nah si Joseph ini nggak mau, Joseph ini nggak mau tinggal bareng mertuanya gitu. Dia tuh pengen ya udah kita aja gitu yang tinggal di sini. Akhirnya anak Elitran lahir lah, anaknya cantik weh, cocok lah ya sama Elitrannya ya kan. Nah ketika anaknya ini lahir, disinilah masalah tuh semakin besar guys. Karena begitu besarnya masalah ini, akhirnya mereka pun putus. Dan anaknya Elitran diurus oleh si Elitran. Sebenarnya si Elitran ini guys, udah berusaha banget mempertahankan hubungan mereka. Cuma si Joseph ini tipe toxic, red flags. Wey. Udah gak hanya lagi red flags guys. Karpet red bahkan, panjang, lebar gitu. Kenapa? Karena dia tuh sangat mengontrol si Ellie. Dia juga kasar sama si Ellie. Ya siapa gitu ya kan yang tahan tinggal sama laki-laki yang kayak gitu. Akhirnya udahlah Ellie mikirkan, memang sih aku tuh pengen bertahan demi si buah hati. Namun kalau seandainya si anakku punya bapak sosok kayak dajal gini ya, mending putus aja ya kan. Dan kan tuh apa yang paling red flag di hubungan mereka? Suatu ketika si Joseph ini marah-marah sama si Ellie. Terus dia bilang sama si Ellie, Ellie kalau kau macam-macam Ellie, aku akan terus kubur kau. Yang pun terlalu emosi aku. Ya intinya dia akan eksekusi lah sama si Ellie. Ya Ellie ngerasa takut kan dalam hal ini. Akhirnya dia lapor polisi lah. Dan karena laporan dia inilah akhirnya si Joseph ini didenda. Dari sini kita bisa tahu ya toksiknya itu bukan cuma sekedar berantem gitu doang. Udah mau main fisik guys. Jadi si Ellie ini udah tinggal lah bareng orang tuanya ya kan. Karena kan sudah nggak ada lagi yang menghalangi orang tuanya si Ellie untuk datang tinggal bareng Ellie. Karena orang tuanya ini udah datang, si Ellie ini fokus lah untuk ngebahagiain keluarganya, ngebahagiain orang tuanya, ngebahagiain anaknya. Pokoknya dia ngerasa hidupnya tuh baik-baik aja. Namun sebenarnya dalam kehidupan Ellie yang sepertinya sudah baik-baik aja, dia nggak benar-benar baik guys. Sekarang sebenarnya dia tuh sedang dibayang-bayangi oleh Joseph.
Hal ini dikarenakan Joseph itu masih ingin mengambil hak asuh anaknya si Ellie agar jatuh ke tangannya dia. Jadi si Ellie ini ngerasa nggak tenang gitu kan, takutlah seandainya tiba-tiba hasil keputusan ternyata hak asuh anaknya si Ellie ini jatuh pula sama si Joseph. Apalagi kan Joseph ini red flag guys. Tapi sebenarnya dibayang-bayangi sama si Joseph ini nggak hanya dibayang-bayangi dalam kasus ini guys, tapi dibayang-bayangi dalam hal real. Si Joseph nih berapa kali ketahuan menguntiti, nge-stalking lah si Ellie dimanapun Ellie berada. Iya, creepy wey. Kalian bayangkan lah ya kan, kalian lagi jalan dia ngikut di belakang. Kalian di mana? Di situ dia ada. Ya ampun. Selain nuntik guys, si Joseph juga ada berapa kali mencoba masuk ke rumahnya si Ellie. Tapi untungnya mereka baik-baik aja sih. Cuman kan kayak aneh kan, bayangkan weh kalian tidur tiba-tiba ada orang di samping kalian. Udah gitu orangnya tipe Joseph lagi. Karena si Ellie ini ngerasa takut dengan kelakuan si Joseph ya kan, takut dia kenapa-napa dan keluarganya kenapa-napa, akhirnya Ellie memutuskan untuk memasang kamera CCTV di rumahnya. Jadi dia bisa pantau lah kira-kira kalau seandainya si Joseph ini datang, bisa lah dipanggil polisi. Sebenarnya si Ellie ini bingung gitu, kenapa si Joseph ini masih sih ngejar-ngejar dia gitu, masih pengen stalking dia. Soalnya sih Joseph ini sebenarnya udah punya pacar guys. Kalau karena cinta kok masih dibuntuti gitu. Tapi mungkin memang ada sifat obsesinya kali ya kan. Hari Valentine yang kotakan ini adalah tanggal 14 Februari 2017. Jadi kejadian ini baru sekitar 7 tahun yang lalu gitu guys. Pas Valentine ya kan, mungkin kita yang punya pacar kan mikir, ya ampun cowokku nanti kasih apa ya kan ke aku. Nanti aku dinner di mana ya kan. Nanti pakai baju kayak mana ya kan. Atau yang jomblo mungkin mikir kayak, kok nasibku gini kali ya kan gak punya pasangan. Elitran enggak guys. Gak ada kepikiran kayak gitu dia. Dia berpikir bahwa cinta anaknya, cinta orang tuanya sudah cukup untuk hidupnya. Dan ini bagus kayak contoh ya guys ya. Hari kasih sayang itu bukan tentang ke pasangan aja guys. Kasih sayang itu ke semua orang termasuk keluarga kita juga. Oke, jadi jangan lagi sedih-sedihkan kalau pas Valentine-nya. Jadi sampailah ke puncaknya guys pada tanggal 14 Februari 2017 ini. Dimana pada saat itu si Ellie itu baru pulang kerja. Dia naik mobil ya kan guys. Saat dia turun, dia lihat di situ ada Joseph. Kagetlah dia kan, tapi dia pikir, oh ya udahlah, aku berusaha tenang. Jadi dia coba jalan dan pada saat itu Joseph tiba-tiba lari nyerang dia guys. Dan pada saat penyerangan itu, Joseph itu menusukkan sesuatu di kakinya si Ellie. Dan setelah itu, Ellie teriak. Dan si Joseph itu kabur. Dan mendengar teriakan Ellie, akhirnya orang tuanya si Ellie ini keluarlah melihat si Ellie. Dan saat itu mereka juga lihat ada sosok laki-laki yang sedang berlari. Dan mereka coba bawa masuk si Ellie. Pada saat mereka bawa masuk si Ellie ini sempat telepon 911 gitu minta bantuan ya kan. Namun sayangnya ketika dalam proses perjalanan, Ellie itu pingsan dan meninggal dunia. Akhirnya proses otopsi dilakukan ya kan guys. Ketika proses otopsi dilakukan, ditemukanlah bahwa yang disuntikan di kakinya si Ellie itu adalah cyanida. Wih. Mirip kan kasus yang lagi akhir-akhir ini viral lagi ya kan. Padahal kasus lama tapi viral lagi karena tersangkanya itu keluar. Nah makanya aku bahas ini guys. Sebenarnya sangkut pautnya itu dengan cyanida itu. Bukan Valentine-nya. Karena kasusnya ini sama guys. Dua-duanya itu dibunuh dengan cyanida. Bagi yang nggak tahu cyanida ya, atau yang mungkin nggak ngikutin kasus si kopi cyanida itu, aku pengen kasih tahu ke kalian kalau cyanida itu adalah zat yang sangat-sangat mematikan dan sangat-sangat berbahaya. Cyanida kalau sampai masuk ke tubuh manusia itu bisa merusak jaringan tubuh manusia, merusak sel-sel manusia, sampai manusia itu bisa dibuat mati karena cyanida. Kemudian polisi langsung turun tangan mencari tahu siapalah pelaku pembunuhan si Ellie ini. Dan ketika mereka lihat CCTV, mereka lihat ya memang ada seorang laki-laki yang berlari yang ketangkap sama CCTV. Tapi sayangnya guys, CCTV-nya itu low quality guys. Jadi wajahnya si tersangka itu nggak terlalu kelihatan. Jadi pelajarannya guys ya, tolonglah kalau kalian pasang CCTV, pasanglah yang HD gitu ya kan ya. Dalam kegelapan tuh bisa nampak. Karena tuh kita nggak tahu kalau kita tuh nasibnya buruk tuh kapan. Jadi pasanglah dengan kualitas yang terbaik. Oke? Lanjut. Nah, jadi polisi ini mulailah melakukan penyelidikan kan ke kiri ke kanan. Terus mereka mendengar bahwa Joseph ini orang yang mencurigakan. Joseph ini merupakan seseorang yang kemungkinan adalah pelaku dalam kasus ini. Tapi kan itu masih berupa prasangka ya kan, karena jejaknya si Joseph ini yang begitu buruk di belakang. Jadi polisi ini harus cari bukti lainnya dong. Jadi polisi di sana guys rela-rela tuh cari tahu kira-kira suntikan ini nih siapa yang jual. Akhirnya ada seorang wanita lah yang mengatakan kalau dia tuh menjual jarum suntik tersebut. Namun dia mengirimnya ke salah satu restoran pizza yang ada di daerah Virginia. Restoran itu adalah restoran di mana si Joseph itu juga pergi ke tempat itu ketika terjadinya transaksi penerimaan barang suntikan tadi.
Akhirnya polisi udah dapat lah kan, clue-nya nih, kemungkinan besar nih, ini bisa jadi bukti lah kalau seandainya Joseph ini pelakunya. Jadi polisi langsung gercep guys, langsung cari di mana si Joseph ini berada. Dan ketika mereka cari, mereka langsung ketemu si Joseph, karena ternyata si Joseph itu sudah booking tiket pesawat untuk ke Tiongkok. Tapi untungnya guys, polisi sana cepet gercep ya guys, jadi waktu itu si Joseph akhirnya ketangkap. Tapi setelah ditangkap, nggak langsung proses di pengadilan ya guys ya, karena kan pasti ada antrian ya kan, harus nunggulah sekitar 2 bulan. Dan kan tahu guys apa yang dilakukan oleh Joseph selama 2 bulan itu? Dia mogok makan, dia nggak mau makan. Kenapa? Karena dia tuh pengen ngurusin badannya, sehingga nanti ketika di pengadilan dimunculkan CCTV tersebut, dia bisa bilang, itu bukan aku, toh fisikku beda. Jadi dia berusaha agar sang hakim itu merasa bingung ketika nanti di pengadilan. Dan selama 2 bulan ini guys, si Joseph kan nggak selalu dikurung di dalam tahanannya. Si Joseph ini kan juga masih bisa ketemu anggota keluarganya. Dan ketika dia ketemu anggota keluarganya, bukannya dia minta maaf atau merasa bersalah dan sebagainya, dia malah minta agar anggota keluarganya itu ngebuat alibi yang dapat membuktikan seakan-akan kalau si Joseph ini pada saat kejadian sedang di rumah mamanya. Jadi Joseph ini pengen anggota keluarganya juga melakukan kesaksian yang palsu. Which is kesaksian yang palsu ini kan tentu bisa menjerat anggota keluarganya kan. Ini memang benar-benar orang yang sangat-sangat jahat, dajjal guys. Tapi untungnya jaksa pintar, jadi meskipun anggota keluarganya atau teman-temannya atau pacarnya berusaha membuat asumsi yang seperti itu, jaksa dan hakim enggak percaya. Tibalah hari persidangan guys, saat persidangan itu ditampilkanlah CCTV penyerangan si Ellie. Dan saat itu terdengar suara tangisan yang begitu keras di ruangan itu, karena mereka semua merasa sangat sedih gitu melihat Ellie di detik-detik kematiannya si Ellie. Dan dalam proses pengadilan ini, semuanya nggak berjalan lancar guys. Si Joseph tuh sempat-sempatnya juga berdrama, pura-pura sakit lah, pura-pura di kursi roda lah, supaya mendapatkan simpati dari si hakim. Covered by a blanket, he appears to be shaking uncontrollably. Ya ampun guys, mirip ya kan dengan sebuah negara. Tapi ya kita pasti ngerti lah kan, kayak nih orang ya ampun, yang mana beneran sakit, mana beneran enggak kan sebenarnya nampak weh. Dan hakim di sana tuh nggak nerima istilahnya drama sana drama sini. Si hakimnya akhirnya memutuskan bahwa si Joseph bersalah. Si Joseph kemudian jatuhi hukuman seumur hidup. Dan itu membuat keluarga si Ellie merasa senang. Keluarga Ellie merasa bahwa keadilan telah ditegakkan guys. Karena Joseph bisa ditangkap. Sebenarnya motif pembunuhan Ellie ini masih belum ada yang jelas gitu, karena apa? Ada yang bilang dikarenakan Joseph ingin mengambil hak asuh anaknya. Ada yang dibilang karena Joseph ini sebenarnya masih cinta sama si Ellie, karena si Ellie ini lagi dekat sama seseorang. Jadi karena rasa cemburu gitu kan, gak bisa miliki Ellie, mending dihabisi Ellie. Tapi ingat ya guys ya, ini masih isu-isu doang, belum real. Oke guys, sekian cerita hari ini ya guys ya. Kalau kalian pilih pacar, tolong perhatikan baik-baik pacar kalian ya kan. Kalau soalnya kalian ngerasa dia tuh agak-agak, tolong berhenti. Apalagi sampai kalian tuh bisa hamil di luar nikah. Jangan guys, sayangi diri kalian, sayangi masa depan kalian ya. Jangan deh ya, jangan. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, sebarkan semua video ini ke banyak orang agar aku makin semangat buat cerita sama kalian guys ya kan. Biar aku tuh semakin banyak lah ya kan tenaganya buat ngegibah bareng kalian. Maksudnya buat cerita bareng kalian. Sekian guys, sampai jumpa ke video lainnya. Bye-bye, I love you so much.